warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kompetensi dasar yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga, pelanggaran warga negara dalam Undang-Undang tahun 1945. Yang keempat, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang tahun 1945. Dan yang terakhir, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Joyandanila dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi. Hiduplah seolah engkau akan mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Kita masuki materi yang pertama, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai dengan perundang-undangan. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, sikap tidak adil. Yang ketiga, ketidaktegasan aparat hukum. Yang keempat, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Contoh pelanggaran hak warga negara secara sederhana. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar peraturan lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak pada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, melarang orang lain untuk menyuarakan pendapatnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang tahun 1945 meliputi pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang terakhir, pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya,
pelanggaran hak dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu banyaknya anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, merupakan salah satu bukti belum terwujudnya secara menyeluruh amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Jumlah pengangguran yang bertambah tiap tahunnya di Indonesia menunjukkan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 belum sepenuhnya terwujud. Maraknya hubungan tanpa pernikahan yang sah di kalangan masyarakat Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian angka putus sekolah yang masih tinggi ini mengidentifikasi belum terlaksananya secara sepenuhnya Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, masih sering terjadinya pelanggaran hak cipta. Kemudian masih terjadi juga intoleransi dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama ini jelas tidak sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan beragama. Pasti kalian pernah mendengar slogan orang bijak taat pajak. Slogan singkat ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Tapi kewajiban warga negara bukan hanya itu, masih banyak contoh kewajiban lainnya. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negeri ini, serta dapat mendorong keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penanganan pemerintah terhadap negara dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Misalkan dengan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang. Meningkatkan pelayanan publik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintahan juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tindakan pidana, kriminal, dan sebagainya, untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Kemudian ada TNI yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme atau yang mengancam kedaulatan negara. Kemudian ada KPK yang melakukan penanganan terhadap
terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Dan yang terakhir ada lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak yang mengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.